السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكاسف الأمة وعبد ربه حتى خل اليقين، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها إلا خالق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم: وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا والدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah Jumat, tamu Allah, pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang disebut hari ini hari Sayyidul Ayyam, raja dari hari. Kitalah orang yang Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Di antara banyak orang yang Allah berikan nikmat, kitalah orang yang dipilih Allah untuk duduk bersama di akhir bulan Rabiul Awal ini. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan salawat dan salam ini menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah sebagai penolong kita di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat tamu Allah yang dicintai oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan mau'izah singkat pada siang hari ini, khatib mengajak diri pribadi dan kita yang hadir di dalam masjid ini untuk mari memasang niat iktikaf. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam masjid ini, mulai dari kita hadir sampai nanti pulang, Allah berikan pahala, dan apa yang kami sampaikan nanti bisa dibawa pulang dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini berbicara tentang seorang tabi'in yang beliau terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Beliau orang yang sangat luar biasa posisinya di hadapan Allah, tapi dia bukan sahabat karena tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairut tabi'ina rajulun yaqulu lahu
Uwaisun lahu walidatun. Inna khairut tabi'i, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah yaqulu lahu Uwaisun, namanya adalah Uwais, dan dia memelihara seorang ibu yang sudah tua. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Uwais Al-Qarni berasal dari negara Yaman. Nama panjangnya adalah Abu Amru Uwais Al-Qarni bin Amir bin Gaza Al-Yamani. Beliau adalah seorang pemuda yang tubuhnya banyak penyakit. Beliau adalah seorang pemuda yang hari-harinya hanya mengembala kambing. Tapi ketika berbicara tentang orang tua, apapun yang dia dengar, apapun yang diperintahkan oleh ibunya, dia katakan sami'na wa ata'na. Di antara banyak kisah-kisah yang luar biasa mengenai Uwais Al-Qarni ini, ada satu kisah yang pada siang hari ini yang barangkali insya-Allah mengugah dan memberikan inspirasi untuk kita. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini dipanggil oleh ibunya, "Wahai Uwais, ta'al." "Na'am wahai ibunda." Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa apa-apa lagi, berjalan susah, makan susah, nak minum pun susah. Di antara semua hajat yang telah engkau berikan wahai Uwais, ada satu keinginan ibu yang sampai hari ini belum kesampaian. Kata Uwais, "Wahai ibunda, apakah itu?" "Hendaknya nanti wahai Uwais, datang waktu haji, ibu yang sudah tua ini ingin bertawaf di depan Ka'bah, ingin sa'i Safa dan Marwah, dan ingin melaksanakan ibadah haji." Kata Uwais, diri dia seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa, yang hanya kerjaannya mengembala. Dia berpikir bagaimana cara supaya ibunya ini dari kota Yaman sampai ke kota Mekah bisa dia bawa. Maka suatu keputusan yang luar biasa, Uwais Al-Qarni membeli satu ekor lembu. Yang lembu itu awalnya hanya berat 10 kilo. Yang luar biasanya, yang biasanya lembu itu dibuat kandangnya di tanah yang datar, tapi kali ini Uwais Al-Qarni membuat kandangnya itu di atas bukit, yang kalau kita berjalan 100 sampai 200 kilo ke atas. Inilah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Pagi hari dia turunkan lembunya tadi, yang beratnya pertama hanya 10 kilo, berjalannya waktu sampai 8 bulan, sampai akhirnya lembu yang dibawa pagi sampai sore, pagi sore, sampai akhirnya 100 kilo. Yang dahulu badan Uwais Al-Qarni hanya kecil, tidak punya otot, tidak bisa apa-apa, tapi Allahu Akbar, walaupun dia diketawakan oleh orang lain. Tengok Uwais, seorang pemuda yang sudah berkudis, dia bawa lembunya dari bukit yang tinggi, bawa lagi ke atas, nanti pagi dibawa lagi. Ternyata makna seketika datang waktu haji, apa yang terjadi? Inilah jawaban dari yang dilakukan oleh Uwais. "Wahai ibunda, tibahlah saat hari ini aku akan mengabulkan permintaanmu." "Apa itu wahai anakku?" "Aku sudah berlatih 1 tahun lamanya membawa lembu dari bukit turun bukit, dan rasanya aku bisa membawamu wahai ibunda dari kota Yaman ini ke Mekah. Aku bawa engkau pergi haji." Allahu Akbar. Uwais Al-Qarni yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, "Wahai sahabat, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, nanti mintakanlah kepadanya doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu nanti dan diampunkan dosamu." Apa sebab? Ternyata memang Uwais Al-Qarni ini
ketika berdoa, mustajab doanya didengar oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia memuliakan ibundanya yang sudah tua ingin menunaikan ibadah haji yang luar biasa. Seketika sampai di kota Mekah, Uwais Al-Qarni membawa tawaf ibunda 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali, dan di akhir selesai dia tawaf membaca doa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mereka menyudut sebelah kanan, dan apa kata ibunya? Wahai Uwais, wahai anakku, angkatlah tanganmu, minta kepada Allah supaya kehidupanmu baik, supaya jodohmu baik, supaya nanti masa depanmu cerah. Apa kata Uwais kepada ibundanya? Wahai ibunda, demi Allah, aku tidak ingin meminta apa yang engkau suruh tersebut. Aku hanya ingin minta, wahai ibunda, keredoan dan keikhlasanmu atas apa yang pernah aku buat kepada engkau. Allahu Akbar. Apa makna? Ternyata Uwais Al-Qarni tidak mau kehidupan yang mewah, masa depan yang cerah. Yang hanya dia inginkan adalah ridhomu, wahai ibunda, ridhomu, wahai orang tuaku. Karena dengan ridhomu tersebut, aku akan bahagia bukan saja di dunia, di akhirat. Ridallahu fi ridha walidai wa sukhtullahi fi sukhtil walidai. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah perjalanan. Tentunya dalam perjalanan ini banyak lika-liku, yang dalam kehidupan kita ini banyak orang-orang yang berjasa. Dan yang luar biasa, orang yang berjasa sebenarnya dalam hidup kita adalah ibu dengan ayah. Bayangkan bagaimana ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah dan senang. Kemudian berapa banyak darah tumpah ketika melahirkan kita. Berapa banyak dia mengatakan, Allah sakit. Bagaimana orang tua melahirkan dan bagaimana ayah membesarkan kita. Semua itu adalah jasa dari orang tua. Tapi Uwais Al-Qarni ini menceritakan kepada kita bahwa yang kita dapat hari ini tak lepas dari jasa dari orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan seketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sembahlah dia, iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah menyembah dia dan berbaktilah kepada Allah, kepada ibu bapa dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Dan apabila kita mendapati mereka dalam keadaan susah, salah satunya ibu atau ayah atau keduanya, fala taqul lahuma. Dan jangan engkau sesekali mengatakan uff, perkataan wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepadanya dengan ucapan-ucapan yang baik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini ibu kita yang sudah tua, yang hanya bisa terduduk, demi Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ibu yang sudah tua itu akan kembali seperti anak-anak kita yang waktu kecil. Anak yang apabila kecil dia pulang kita dari bekerja, dia akan menanyakan, wahai ayah, engkau membawa apa? Wahai ayah, engkau tadi dengan siapa? Wahai ayah, apa tadi yang engkau kerjakan hari ini? Itulah yang ditanya oleh anak-anak kita. Demi Allah, itu jugalah yang terjadi nanti kepada ibu dengan ayah. Ketika dia sudah tua, maka dia akan sering bertanya, akan banyak omelannya. Akan dia tanya dari mana, dengan siapa, untuk apa. Dan kalau dalam ucapan tersebut kita tidak sabar untuk menjawabannya, Allahu Akbar, bisa jadi kita orang yang dikatakan oleh Allah orang yang durhaka. Apa sebab? Bisa jadi kita dalam menjawab pertanyaannya itu tidak sabar. Maka dari itu,
Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ibu di dalam Al-Quran posisinya 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mesti kami hormati di dunia ini selain Allah dengan Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sampai 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, ayahmu. 3 kali ibu dan 1 kali ayah dalam posisi kehormatan baginya. Apa makna? Ternyata memang ibu adalah orang yang luar biasa. Ayah adalah orang yang tiada cara untuk membesarkan kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita tengok panti jompo. Apa yang terjadi hari ini? Dia punya anak 12 orang. Anak yang dibesarkannya dari kecil sampai besar, sampai sarjana, punya anak, punya cucu. Kita yang hari ini dilahirkan, dibesarkan 2 orang ayah, 1 ibu, 1 ayah, mampu mendidik 12 anak, 10 cucunya tanpa mengeluh, tanpa dia mengatakan susah. Tapi 12 anak belum tentu mampu untuk mendidik ataupun merawat 1 orang ibu. Allahu Akbar. Apa bukti? Banyak hari ini anak yang sudah sukses. Anak pertama jadi polisi, anak kedua jadi tentara, anak ketiga menjadi dokter. Apalah daya, anak yang tersebut dititipkan di panti jompo. Menangis hati kita. Apa yang terjadi? Seorang anak yang masih kelas 2 SMP, ibunya sedang menjemur kain, ditendangnya. Ibunya sedang menyuci, dihantamnya. Apa sebab? Karena tidak ada lagi kehormatan ataupun penghormatan kepada ibu dengan ayahnya. Ini semua apa sebab? Tak lain tak bukan adalah perhatian dari ibu dengan ayahnya. Perhatian edukasi dari ayah dengan ibunya. Kalaulah dari kecil kita tidak kenalkan anak kita dengan berbakti kepada ibu bapaknya, maka inilah yang terjadi. Hari ini anak kita tidak lagi dia kenal dengan masyarakat sekitarnya. Apa sebab? Kalau berjumpa duduk bersama, dia sibuk dengan HP-nya masing-masing. Laki-laki sibuk dengan HP main gamenya. Perempuan juga begitu sibuk dengan main TikToknya. Yang di dalam video tersebut menunjukkan auratnya. Nauzubillah. Kalau dulu kakek nenek datang ke Pekanbaru, ke rumah kita, disalamkan, dihormati, diajak berbicara. Tapi hari ini tidak. Datang kakek nenek, tidak lagi dipedulikan. Apa makna? Ternyata kepintaran untuk sekeliling kita, anak-anak kita hari ini sudah hilang. Maka dari itu, Uwais Al-Qarni mengajarkan kita untuk kembali berbakti, mengingat ibu dengan ayah kita. Rajin kun kita salat, banyak pun amal kita, kemudian berbaik kita dengan tetangga, tapi dengan ibu, dengan ayah di rumah, tidak ditengok, tidak diberikan duit, tidak ditanya kabarnya. Demi Allah, apa yang kita lakukan di dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khatib yang sedikit ini memberikan mauizah kepada kita tentang birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم وبه يهتدي المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita yang berusaha, hari ini kita yang pergi ke kantor, hari ini kita yang berdagang, mungkin dalam aktivitas kita rezeki dapat tapi hilang. Hari ini kita yang berusaha, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Mari kembali kita cek hubungan kita dengan ibu, dengan ayah.
Boleh jadi dalam aktivitas kita selama ini kita melupakan ibu dengan ayah, maka sebab mari kita kembali untuk menjenguk dan menanyakan kabar mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna lil muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.